Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Basyiroh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa lagi melalui media Basyiroh ini, dan insyaallah kami dalam hal ini akan melanjutkan dari pemaparan sebelumnya terkait dengan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hadid ayat 7, insyaallah sudah sama-sama kita fahami juga, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulihi wanfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih falladzina amanu minkum wanfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau memaparkan bahwa ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia agar beriman kepada Allah, beriman kepadanya dan kepada Rasul-Nya dengan iman yang sempurna, terus-menerus, teguh dan kokoh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita semuanya untuk membelanjakan harta kita yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta tersebut sebagai pengganti Allah Subhanahu wa taala dalam mengelolanya. Jadi manusia dalam hal ini Allah jadikan sebagai pengelola dari harta-harta yang telah Allah titipkan kepada kita. Harta apa ini maksud? Ibnu Katsir melanjutkan bahwa harta yang ada pada kita merupakan pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya harta itu pada asalnya berada di tangan orang-orang sebelum kita, lalu beralih ke tangan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita agar harta tersebut dibelanjakan pada jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Basyiroh yang dimuliakan Allah, kemudian mimma ja'alakum mustakhlafina fih, yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Beliau menyampaikan bahwa dalam ayat ini terkandung isyarat yang menunjukkan bahwa kelak harta itu pada akhirnya akan ditinggalkan oleh kita. Dan beruntung ketika ahli waris kita menggunakannya untuk jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, jika hal itu terjadi, maka sesungguhnya ahli waris kita lebih beruntung daripada kita, karena mereka telah menggunakan untuk jalan-jalan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila ahli waris kita justru menggunakan harta tersebut untuk tujuan durhaka pada Allah Subhanahu wa taala, kita pun justru telah membantu ahli waris kita berbuat dosa dan kedurhakaan. Sahabat Basyiroh dimuliakan Allah, Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far kepada Syu'bah bahwa ia pernah mendengar Qatadah menceritakan dari Mutarrif bin Abdullah ibnu Syikhir dari ayahnya yang telah menceritakan bahwa ketika ia sampai pada Rasulullah SAW, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Anak Adam berkata,
hartaku, hartaku. Padahal tidak ada bagimu dari hartamu kecuali apa yang kamu makan lalu lenyap, atau yang kamu pakai lalu rusak, atau yang kamu sedekahkan maka kamu teruskan. Sahabat Basyiroh yang dimuliakan Allah, dari ayat ke-7 surat Al-Hadid tadi, kita sedikitnya perlu mengetahui 3 hal. Pertama, bahwa segala sesuatu yang ada di jagat raya ini adalah milik mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia hanya diberi amanat dan kekuasaan sebagai wakil Allah untuk mendistribusikan kepada yang berhak. Dan yang ketiga, seyogianya pemilik harta tidak boleh bakhil terhadap hartanya, karena semata-mata harta adalah titipan dan amanah dari Sang Maha Pemilik harta tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Basyiroh yang dimuliakan Allah, memang kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memiliki kecenderungan mencintai harta benda. Kebutuhan manusia terhadap harta memang tidak dapat dipisahkan. Harta dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, memaksimalkan pelaksanaan ubudiyah, dan salah satu sarana meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sahabat Basyiroh, posisi manusia atas harta kekayaan adalah sebagai khalifah Allah yang bertugas untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan, sebagaimana digambarkan di surat Al-An'am ayat 165. Demikian pula sebagai tugas pengabdian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti yang luas, yaitu disebutkan di surat Az-Zariyat ayat ke-56. Selanjutnya, bahwa kedudukan manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal harta pada hakikatnya menunjukkan bahwa manusia merupakan wakil atau petugas yang bekerja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita sebagai khalifah Allah untuk merasa terikat dengan perintah-perintah dan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang harta. Inilah landasan syariat yang mengatur harta, hak dan pemilikan. Kesemuanya harus sesuai dengan aturan yang memiliki harta tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Basyiroh, di antara ayat lain yang menyebutkan bahwa hak mutlak kepemilikan harta adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa lihat di surah Thaha ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahtas tsara." Kepunyaannya lah semua yang ada di langit dan di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah. Sahabat Basyiroh, berdasarkan ayat ini, semua yang di langit dan di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya bisa memanfaatkannya, bukan pemilik sebenarnya. Manusia hanya diberi ilmu pengetahuan agar bisa memanfaatkan semua yang ada di buminya. Itu pun masih banyak harta yang belum bisa dimanfaatkan karena keterbatasan kemampuan manusia. Implikasi dari kedudukan ini adalah bahwa manusia tidak boleh sombong, angkuh, kikir terhadap harta, karena pada akhirnya harta akan kembali juga pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan manusia wajib mengeluarkan sebagian hartanya sebagai wujud kesyukurannya, karena dia telah dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengelola harta tersebut. Harta yang dikeluarkan baik melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, hadiah, dan lain sebagainya, tentu saja ini adalah sebagaimana telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami dan mengamalkannya dengan baik sebagaimana arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan contoh Rasulullah SAW. Demikian, afa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.